termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR dan saudara P dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tempo membuat liputan khusus kilometer 50, terlihat peran Fadil Imran yang dominan. Media Tempo membuat liputan khusus peristiwa KM 50 yang diunggah di kanal YouTube channel Tempo.co berdurasi 51 menit. Liputan tersebut merekam dan menginvestigasi peristiwa KM 50. Peristiwa KM 50 sendiri terjadi pada 7 Desember 2020, di mana saat itu 6 laskar FPI terbunuh. Versi keterangan kepolisian saat itu 6 orang laskar FPI tersebut menyerang petugas keamanan, sedangkan versi keterangan dari FPI perjalanan mereka diserang orang tidak dikenal, dan sampai akhirnya 6 orang laskar FPI itu tewas. Orkestrasi Fadil Imran terlihat jelas dalam dokumenter Tempo KM 50. Saat itu Polda Metro Jaya, Fadil Imran bersama dengan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman, Propam Polri Hendra Kurniawan yang saat ini tersangka obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Joshua dan Humas Polda Yusri Yunus melakukan preskon di mana diletakkan senjata api dan senjata tajam yang menurut mereka merupakan senjata yang dipakai oleh laskar untuk menyerang aparat keamanan. Fadil Imran terlihat menjelaskan kronologi bahwa 6 laskar tersebut merupakan laskar khusus bersenjata tajam dan amat berbahaya. Nyatanya, menurut kesaksian driver derek di kilometer 50, Pak Dedi Mardedi, mereka berenam masih hidup. Mereka ada 2 yang terluka tembak, namun semua masih hidup. Pertanyaan publiknya adalah kenapa hasil akhirnya semua 6 pemuda itu terbunuh? Di mana mereka terbunuh? Kenapa lokasi kilometer 50 dihancurkan? Kenapa CCTV di sana hilang? Siapa komandan pemilik mobil Land Cruiser yang memerintah di sana? Komnas HAM mengatakan ini unlawful killing, padahal sebenarnya terkait di ini adalah pelanggaran HAM berat. Alasan pelanggaran HAM berat adalah diduga beberapa aparat hukum membunuh 6 orang sipil tidak bersalah tanpa ada kemauan membawanya ke proses justisia. Harusnya ada 6 orang tersebut ditangkap. Mereka dibawa untuk di BAP dan dibawa ke pengadilan. Kenapa langsung dieksekusi mereka? Jelas ini pelanggaran HAM berat. Anehnya Komnas HAM hanya menjadikan statusnya sebagai unlawful killing semata. Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya terlihat memiliki peranan dominan. Fadil juga yang sengaja mengundang Jenderal Dudung, Panglima Kodam Jaya, ikut konferensi pers pembunuhan kilometer 50 itu. Untuk apa Jenderal Dudung diundang kecuali agar Fadil Imran mendapatkan dukungan TNI, keluarga besar TNI dan publik kebanyakan. Sayangnya Jenderal Dudung hadir tanpa mengerti apa persoalannya dan mau dibawa ikut.
skenario Fadil Imran. Sosok Fadil Imran memang saat ini tengah kontroversial. Selain dinilai ingin melawan Mabes Polri karena mau memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Siagian, publik juga masih ingat bagaimana Fadil memiliki hubungan khusus dengan kasat kasus Verdi Sambo. Sampai-sampai Fadil Imran rela datang berpelukan memberikan simpati pada Verdi Sambo. Kebenaran versi FPI. Sedangkan dari pihak FPI mengatakan bahwa 6 laskar tersebut tidak diperbolehkan membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan pengawalan. Informasi Fadil Imran dianggap fitnah bahwa mereka membawa senjata tajam. 6 anggota FPI tewas usai ditembak oleh polisi. Ke-6 orang itu adalah Andi Oktiawan, 33 tahun, Ahmad Sofyan, 26 tahun, Lutfi Hakim, 25 tahun, Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun, Muhammad Suci Kadafi, 21 tahun, dan Muhammad Reza, 20 tahun. Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat 2 orang anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa penuntut umum Z. Tadung Alo mengaku menghormati vonis bebas itu. Ia menilai putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara kilometer 50. Namun Tadung menyebut bahwa kilometer 50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang diyakini, tetapi Hakim Pengadilan Negeri dan MA berpendapat lain. Itu sudah kewenangannya, kata dia. Belakangan peristiwa kilometer 50 atau KM 50 menjadi perbincangan publik kembali setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, ex-kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang turut menangani KM 50. Keterlibatan Verdi Sambo dalam 2 kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Dalam RDP antara polisi dan Komisi 3 DPR, anggota DPR Romo Syafi'i juga mengatakan, lagi-lagi kepada Kapolri tentang kasus kilometer 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Kapolri juga mempersilahkan jika ada bukti-bukti baru terkait kilometer 50, maka kasus ini dapat dibuka kembali. Liputan investigasi yang dibuat Tempo ini merupakan hal yang sangat penting untuk menginvestigasi kembali kasus kilometer 50, di mana keluarga dari 6 orang laskar FPI ini merasa tidak mendapatkan keadilan dari negara atas terbunuhnya anak-anak mereka. Semoga peristiwa kilometer 50 ini akan terbuka seterang-terangnya dan keadilan dapat ditegakkan.